Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Dan pemirsa, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam Berendo. Dalam tema kali ini masih berkaitan dalam pemilu tentunya. Tema kita akan membahas terkait dengan bagaimana partisipasi pemilih di kalangan mahasiswa. Dan tentunya juga sudah hadir narasumber di Studio TVRI Bengkulu. Untuk itu kita akan sapa terlebih dahulu. Sudah ada Pak Bambang Meliansyah selaku Komisioner KPU Kota Bengkulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tadi apa nih kegiatannya dari kantor? Jadi dari kantor ini tadi per jam 15.00 tadi kita melakukan pelantikan anggota PPK dan PPS, pergantian antar waktu. Sudah selesai pelantikan? Sudah selesai. Setelah itu kita menuju ke TVRI. Oke, baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini, Pak Bambang. Dan tentunya pemirsa berkaitan dengan tema kita kali ini, partisipasi pemilih di kalangan mahasiswa. Dan seperti yang kita ketahui, memang partisipasi politik dalam negara demokrasi ini merupakan salah satu indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh masyarakat atau kedaulatan rakyat. Dan tentunya ini faktor dari partisipasi pemilih juga dipengaruhi oleh kalangan muda. Dan seperti yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan bagaimana partisipasi dari rekan-rekan mahasiswa, khususnya untuk pemilu di 2024 ini. Dan mungkin langsung ke Pak Bambang, kalau kita melihat ini sudah tinggal menghitung hari gitu ya untuk pemilu di 2024, pastinya ini kita masih menanti bagaimana nanti partisipasi khususnya dari generasi muda ini ya, terutama yang akan kita bahas ini kalangan mahasiswa. Kalau melihat kondisi sekarang ini mendekati pemilu, gimana nih antusias dari teman-teman mahasiswa nih Pak? Ya, untuk antusias dari kalangan mahasiswa, mungkin teman-teman kategori ini kita bisa masukkan di segmen pemilih pemula. Dari antara umur 17 tahun sampai dengan 30 tahun. Secara data di KPU Kota Bengkulu itu lebih kurang hampir 90.000 pemilih yang kategori umur yang saya sebutkan tadi, dari 17 sampai 30 tahun. Nah, itu ring antara kawan-kawan di tingkatan SMA mungkin dan kawan-kawan nanti yang ada di tingkatan mahasiswa. Berbicara tentang antusias, setelah kita melakukan sosialisasi kepada teman-teman pemilih pemula, ini responnya sudah cukup baik, dan keingintahuan teman-teman ini tentang kepemiluan sangat bagus. Jadi antusiasnya lumayan tinggi. Luar biasa ya antusias. Luar biasa, jadi muda atau pemilih pemula ini ya. Benar. Secara nasional juga generasi milenial atau Gen Z itu kan menjadi hampir sebagian besar itu pemilih untuk 2024 nanti di kalangan anak muda. Anak-anak muda. Mayoritas ini memang pemilih pemula, terutama untuk kalangan generasi muda ini yang mayoritas untuk pemilih nanti di 2024 ya. Benar. Nah, kalau kita melihat juga untuk kondisi saat ini, artinya teman-teman atau generasi muda ini cukup antusias gitu ya melihat ataupun mengikuti proses dari pemilu di 2024 ini sendiri. Nah, sebetulnya kenapa kita bicara soal partisipasi? Kenapa partisipasi itu penting khususnya dalam pemilu 2024 ini? Ya, salah satu menjadi tolak ukur keberhasilan dari pemilu itu adalah minat dari warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya. Berkaca dari pemilu sebelumnya untuk Kota Bengkulu itu 80%-an itu antusiasnya tinggi. Kota Bengkulu termasuk
tinggi, dan itu kita harapkan meningkat dari yang sebelumnya. Tentu dari KPU Kota Bengkulu selaku penyelenggara pemilu di tingkatan kota menjalankan tahapan-tahapan yang telah diatur oleh regulasi KPU RI. Salah satunya adalah dengan sosialisasi pemilu. Nah, itu akan menciptakan atau menarik minat dari kalangan-kalangan muda, terutama untuk menggunakan hak pilihnya nanti, jangan sampai golput. Terus tentang pendidikan politik juga, ini juga di setiap pendidikan politik bisa diberikan gitu ya. Karena pemilu kita ini merupakan salah satu sarana pendidikan politik untuk warga negara Indonesia. Seperti itu. Jadi memang kalau kita melihat perbandingan di pemilu sebelumnya di 2019 ya, di 2019 artinya ada 80% partisipasi dari masyarakat Kota Bengkulu. Dan tentunya ini kita berharap di 2024 ini akan ada peningkatan gitu ya dari partisipasi masyarakat. Nah, sejauh ini persiapan dari penyelenggara sendiri, salah satunya dari Bawaslu ya untuk kota sendiri, dari KPU ya, Bawaslu dan juga KPU ini selaku penyelenggara. Ini persiapan menuju untuk pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari. Ini apa yang dipersiapkan untuk menarik partisipasi tadi, Pak? Tentu kita masih di awal tahun ini, kita masih mempunyai, kita sebagai pengetahuan kita bersama, kita menuju 41 hari lagi menuju hari H. 41 hari lagi. Ya, ini di depan mata, sudah depan mata, itu sudah bulan depan. Kalau di bulan kita depan masih bicara 2023 ke 2024. Benar. Sekarang kita udah bicara di 2024 ya. 2004 itu tahapan kita sudah hampir menuju pemungutan dan perhitungan suara di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Tentu saja penyelenggara tetap menargetkan supaya antusias masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya meningkat dari 80% tingkat partisipasi masyarakat di 2019. Ada target capaian untuk di tahun 2024 kira-kira berapa persen nih partisipasi dari masyarakat ya Pak? Tentu kita semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Kita dari tim, mungkin di sini ada juga divisi untuk hal yang khusus menangani tentang partisipasi masyarakat, pendidikan politik, kemudian dengan sumber daya manusia. Nah, itu ada divisi yang memang menangani lebih khusus. Tapi kita tetap secara masif informasi-informasi ini di media sosial, kita himbau, kita ajak masyarakat supaya menggunakan hak pilihnya. Terus juga kita KPU juga mengenalkan peserta politik ini melewati juga di baliho-baliho yang ini sudah kita siapkan. Salah satu bentuk dari pendidikan politik mengenalkan dari para pesertanya, kemudian melalui media sosial ini juga berperan penting gitu untuk bisa menjangkau khususnya pada generasi muda gitu ya. Oke, kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam tema yang sama, kali ini membahas bagaimana partisipasi pemilih di kalangan mahasiswa. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Brendo.